Halo teman-teman semua, langsung saja. Ada satu realitas penting yang harus kita bahas. Sampai podcast ini saya buat, perang antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung. Dan situasinya makin panas. Anda buka berita mana saja yang muncul adalah ledakan, unjuk kekuatan militer, dan ketegangan luar biasa di Timur Tengah. Ada satu hal yang menurut saya justru paling menarik. Setiap kali Iran bentrok dengan Amerika, orang langsung pecah jadi dua kubu. Kubu pertama memuja Iran habis-habisan, seolah-olah Iran itu benteng terakhir perlawanan Islam. Kubu kedua sebaliknya. Mereka bilang Iran itu cuma alat permainan Barat, boneka total. Dua-duanya terdengar tegas, dua-duanya terdengar meyakinkan. Tapi masalahnya, dua-duanya bisa sama-sama keliru. Kalau kita membaca politik global cuma dengan kacamata slogan. Karena politik internasional tidak sesederhana film. Bukan berarti siapa yang melawan Amerika otomatis jadi pahlawan. Dan juga bukan berarti siapa yang pernah bermain dengan Amerika otomatis cuma boneka. Tidak sesederhana itu. Sebelum kita bedah Iran, kita harus pahami dulu cara kerja Amerika. Amerika itu bukan sekedar negara biasa. Amerika adalah negara pengemban ideologi kapitalisme dengan metode baku yang namanya imperialisme, yaitu penjajahan. Dalam politik Barat, tujuan utamanya atau tarikatnya itu tetap. Yang berubah hanya caranya, atau yang kita sebut dengan uslub, yaitu cara mainnya. Kadang mereka pakai invasi militer langsung, kadang lewat utang, kadang lewat embargo, kadang lewat sekutu lokal. Dan kadang juga lewat jargon-jargon manis seperti stabilitas, keamanan global, atau perdamaian. Jadi, kalau Anda melihat Amerika, hari ini bicara soal stabilitas, jangan cepat terkecoh. Pertanyaannya bukan apa slogan yang mereka pakai, tapi kepentingan apa yang sedang mereka mainkan. Nah, kacamata itu yang harus kita pakai untuk membaca Iran. Kalau Anda membaca Iran dari pidato-pidato heroiknya saja, Anda akan gampang terpesona. Tapi kalau Anda telusuri jejak kepentingannya, baru kelihatan wajah politiknya. Kesalahan paling fatal adalah ketika orang mengira selama ada slogan anti-Amerika atau anti-Israel, berarti otomatis itu proyek Islam yang murni. Padahal tidak begitu. Negara itu dibaca dari perilaku politiknya, dari gerak langkahnya, dari kepentingan siapa yang sebenarnya dia layani. Karena itu, Iran tidak tepat dibaca sebagai musuh abadi yang suci tanpa celah. Tapi Iran juga tidak tepat dibaca sebagai boneka yang cuma nurut. Yang lebih mendekati kenyataan adalah ini. Iran adalah pemain pragmatis. Ia memakai simbol-simbol agama untuk legitimasi, tapi manuver regionalnya sangat kuat didorong oleh kepentingan kekuasaan dan perluasan pengaruhnya sendiri. Kalau kita bicara konstelasi internasional, kita harus bisa membedakan mana negara pengikut dan mana negara satelit atau negara orbit. Negara pengikut itu, politik luar negerinya terikat kuat pada negara induk. Bahkan seringkali sebagian arah politik dalam negerinya pun ikut terkunci. Sementara negara orbit masih punya ruang manuver, masih punya ambisi, masih punya proyek sendiri. Tapi gerak strategisnya tetap berputar di sekitar gravitasi negara yang lebih besar. Nah, di fase-fase sebelumnya, Iran lebih cocok dibaca sebagai negara orbit yang pragmatis. Dia bukan budak yang hanya disuruh-suruh, tapi dia juga bukan pendekat independen yang benar-benar bebas. Iran bermain di ruang abu-abu. Selama gerakannya masih bisa dimanfaatkan, dipakai, atau minimal ditoleransi dalam peta besar kepentingan Amerika, ruangan itu tetap ada. Dan Amerika memang tidak selalu butuh negara pengikut yang patuh total. Kadang Amerika cukup punya negara orbit, negara yang masih kelihatan bergerak sendiri, tapi arah strategisnya tetap berada dalam lingkaran kepentingan yang lebih besar. Dan ini
bukan tuduhan kosong. Dalam sejarah negara Iran sendiri, pada era Shah, Iran memberi pengakuan de facto kepada Israel pada 6 Maret 1950. Bahkan setelah Mossadegh menutup konsulat di Yerusalem pada tahun 1951, pengakuan itu tidak dicabut. Artinya apa? Artinya dalam sejarah negara Iran, kedekatan dengan poros Barat dan Israel itu pernah nyata. Lalu kita lihat Suriah. Pada September 2014, Reuters melaporkan bahwa Amerika memberitahu Iran lebih dulu sebelum menyerang ISIS di Suriah. Dan Iran diberi jaminan bahwa Assad tidak akan dijadikan target. Setahun kemudian, pejabat senior Amerika Wendy Sherman mengakui ada paralel interest dengan Iran dalam isu Suriah. Dan Rouhani sendiri menyatakan bahwa pemerintahan Assad tidak boleh dilemahkan. Jadi, yang kita lihat di sini bukan musuh total yang selalu berseberangan. Yang kita lihat adalah rezim yang pada fase tertentu bergerak dalam ruang irisan kepentingan dengan Amerika. Tapi ingat, negara orbit itu hanya berguna selama masih menguntungkan. Begitu negara pusat merasa negara orbit ini mulai bandel, mulai terlalu besar ambisinya, atau mulai tidak mudah dikendalikan, relasinya bisa berubah cepat. Yang tadinya ditoleransi, bisa langsung masuk kepada fase penertib. Lalu kenapa sekarang bentroknya makin terbuka? Karena proyek Amerika di Timur Tengah sekarang sudah masuk ke fase yang lebih langsung. Amerika tidak lagi sekadar ingin mengelola konflik. Amerika ingin menata ulang kawasan. Mereka ingin Timur Tengah yang aman bagi hegemoni mereka, terkunci dari pengaruh lawan-lawannya, dan tentu saja aman bagi eksistensi negara Zionis Israel. Karena itu, ruang abu-abu tempat aktor-aktor regional yang terbiasa bermain dua kaki sekarang mulai dipotong. Jadi, benturan ini bukan cuma soal nuklir. Ini bukan cuma soal permusuhan biasa. Ini benturan fase. Fase ketika Amerika ingin mengunci dominasinya secara lebih rapat dan ruang tawar Iran dipersempit sampai akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Jangan jadi supporter buta yang gampang terpancing emosi. Karena senjata kita adalah akal. Kalau Iran sedang diserang Amerika, itu tidak otomatis menyucikan seluruh rekam jejak politik pragmatis Iran di masa lalu. Tapi sebaliknya, kalau Amerika dan Israel menyerang Iran, itu juga sama sekali tidak membenarkan kebiadaban proyek mereka. Jadi, sikap kita harus jelas. Kita harus tegas mengutuk semua serangan brutal yang dilakukan Amerika dan Israel. Bagaimanapun juga, Iran adalah negara Muslim, bagian dari umat Islam, bukan sesuatu yang terpisah dari umat ini. Ketika mereka dizolimi, kita tidak boleh diam. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh bodoh. Kita tidak boleh gagal memahami hakikat politik yang sedang terjadi, lalu malah ikut terseret propaganda musuh-musuh Islam, apapun alasannya, demi ambisi imperialisme mereka. Apakah itu demi perluasan pengaruh, demi menjaga dominasi, atau demi proyek-proyek besar mereka di kawasan? Kalau saya melihat ujung dari semua ini tetap satu, yaitu menghambat tegaknya kembali persatuan umat Islam. Timur Tengah itu bukan wilayah biasa. Ini salah satu pusat peradaban Islam, kawasan yang sangat menentukan masa depan umat. Mereka menghambat kembalinya Islam sebagai kekuatan politik adalah salah satu proyek besar mereka. Jadi mari kita simpulkan, Iran tidak tepat dibaca sebagai benteng Islam yang murni, karena perilaku politiknya menunjukkan bahwa kepentingan negara dan proyek kekuasaan jauh lebih dominan daripada slogan-slogan sucinya. Dan Iran juga tidak tepat dibaca sebagai negara pengikut total Amerika, karena dalam banyak fase yang masih punya ruang manuver, punya ambisi, dan punya tawar-menawar. Karena itu, dalam pembacaan yang lebih presisi, Iran lebih dekat dipahami sebagai aktor orbit pragmatis pada fase tertentu. Dan Amerika juga tidak cukup dibaca sekedar takut pada nuklir, yang sedang berjalan jauh lebih besar dari itu. Ini soal dominasi kawasan, soal kontrol jalur strategis, soal keamanan sekutu, dan soal penataan ulang peta kekuasaan regional.
Jadi, konflik hari ini harus dibaca sebagai apa? Sebagai benturan di fase baru. Fase ketika pemain yang dulu masih bisa dipakai, masih bisa dinegosiasikan, dan masih bisa ditoleransi, sekarang mulai dipersempit ruang hidup politiknya. Dan itulah yang terjadi kepada para pemain politik yang pernah bekerja sama dengan Amerika Serikat akan selalu dikorbankan. Ketika Amerika melihat kepentingan politiknya tidak bisa lagi dilaksanakan. Inilah inti yang harus dipahami. Bukan siapa yang paling keras pidatonya, bukan siapa yang paling lantang slogannya, tapi siapa bermain di orbit siapa. Siapa yang dipakai, siapa yang ditertibkan, dan siapa yang ingin menguasai panggung sepenuhnya. Dan karena itu, di episode berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih sistematis. Kita akan bongkar satu persatu apa itu negara pertama, apa itu negara independen, apa itu negara satelit atau orbit, dan apa itu negara pengikut. Karena tanpa peta itu, orang gampang sekali salah membaca dunia. Negara yang kelihatan melawan dikira pasti merdeka. Negara yang kelihatan akrab dikira pasti tunduk, padahal belum tentu. Maka kalau episode hari ini kita membuka tabir tentang Iran, episode berikutnya akan memberi Anda alat baca untuk memahami semua negara. Ini adalah Baper, bicara politik dan peradaban. Kuatkan mental, kuatkan literasi, dan jangan mau jadi korban narasi instan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.